Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian pertama kitab Al-Jurumiyah. Dalam kitab ini bahasan yang pertama akan kita bahas adalah bahasan kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Kalam menurut istilah kalam di sini, kalam istilah ulama nahwu, yaitu al-lafzu lafat, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu dan memberikan pemahaman, bil wat'i serta menggunakan bahasa Arab. Ini kalam menurut istilah dalam kajian istilah ilmu nahwu, yaitu harus al-lafzu lafat, al-murakabu tersusun, al-mufidu memberikan pemahaman, bil wat'i serta menggunakan bahasa Arab. Untuk kalam secara istilah ulama nahwu. Kemudian tadi bagian kalam ada al-lafzu, al-murakab, al-mufid bil wat'i. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, al-lafzu lafat. Lafat itu oleh para ulama didefinisikan as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, yaitu suara yang dalam suara tersebut mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah sudah maklum, huruf yang diawali dengan alif, diakhiri dengan ya. Ya, seperti lafadz kitabun, madrasatun, qalamun. Dalam lafadz kitabun ini, suara kita, kalau kita mengucapkan lafadz kitabun, nah di situ ada ada kandungan sebagian huruf hijaiyah. Ada huruf kaf, ada ta, ada alif, ada ba. Madrasatun, ada kandungan sebagian huruf hijaiyah, ada mim, ada dal, ada ro, ada sin, dan juga ada ta. Lafadz qalamun, ada kandungan huruf qaf, ada kandungan huruf lam, dan juga ada huruf mim. Nah, ini bisa dikatakan lafadz karena suara yang kita bunyikan tadi berupa kitabun, madrasatun, qalamun, itu dalam suara tersebut terdapat sebagian huruf hijaiyah. Beda dengan suara-suara misalkan bunyi ketuk pintu, bunyi klakson, ataupun bunyi rintik-rintik hujan, yang mana di situ tidak ada kandungan dari huruf hijaiyah, maka itu tidak bisa dinamakan lafadz. Yang kedua, kalam itu harus murakab. Jadi selain lafadz, yang kedua harus murakab. Di sini jelaskan bi ayakuna mu'allafan min kalimataini au aksaro. Murakab tersendiri maksudnya adalah tersusun. Maksudnya disusun dari dua kalimat atau lebih. Tuh, murakab. Jadi tadi lafadznya harus tersusun, terbaik terdiri dari dua kalimat atau lebih. Perlu diketahui, kalimah kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya lebih mudahnya adalah kata. Nanti ada kata isim, ada kata fiil, ada kata huruf yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Nah, tadi saya ulang, al-murakab tersusun, maksudnya disusun dari dua kalimat atau lebih. Seperti contoh, Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun tersusun dari dua kalimat atau dua kata. Yang pertama Zaidun, yang kedua qaimun. Kalau hanya Zaidun saja atau qaimun saja, itu bukan berarti murakab, berarti belum murakab.
sehingga belum memenuhi kategori persyaratan yang kedua ini. Contoh lagi, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Nah, ini tersusun dari lebih dari 2 kalimat. Ada Ahmadu, ada yaqra'u, ada al-Qur'ana. Ini ada 2 kalimat isim, ada 1 kalimat fiil, kemudian ada al pada Al-Qur'an. Nah, itu lebih dari 2 kalimat. Nah, ini maksudnya tersusun. Kemudian yang ketiga, tadi kalam, al-kalamu, al-lafzu, al-mufid, al-murakkabu, al-mufidu. Yang ketiga, kalam harus mufid. Selain lafat, murakkab harus mufid. Mufid di sini bi ayahsuna sukutul mutakallimi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Mufid secara mudahnya maksudnya memahamkan. Dengan sekira dikasih mutakalim, yaitu orang yang berbicara itu diam, mengakhiri perkataannya gitu, maksudnya orang yang mendengar tidak lagi menanti perkataan lain. Seperti contoh Zaidun qaimun, yang mana artinya Zaid adalah orang yang berdiri. Dari situ memberikan pemahaman bahwasanya Zaid adalah orang yang berdiri. Ketika diucapkan seperti itu, orang yang mendengar sudah nggak merasa janggal, karena ia sudah menerima pemahaman bahwasanya posisi Zaid sekarang adalah orang yang berdiri. Contoh lagi tadi, Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Ahmad sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, ketika diucapkan seperti itu juga memberikan pemahaman, yaitu bahwasanya yang dilakukan oleh Ahmad saat ini adalah membaca Al-Qur'an. Maka orang yang dengar sudah nggak akan menanti perkataan lain. Itu maksud dari mufid. Beda dalam contoh, misalkan ada orang yang mengatakan gini, in ja'a Zaidun. In ja'a apabila datang sopo Zaidun Zaid. Ini nggak bisa dikatakan mufid. Kenapa? Karena si sami atau orang yang mendengar itu masih bingung, masih belum jelas, masih membutuhkan penjelasan lagi. Nah, apa kaitannya kalau Zaid datang? Ya, walaupun ini lafad, ini murakkab, tapi ini belum mufid, karena belum makna yang dikandung dalam lafad in ja'a Zaidun itu belum sempurna, karena ada syarat, ada kata syarat yaitu in, apabila, berarti kan nanti harus ada maka gitu. Nah, gitu. In ja'a Zaidun, apabila Zaid datang, nah, masih membutuhkan kalam selanjutnya atau lafaz setelahnya. Berarti ini belum bisa dikategorikan dengan istilah mufid. Yang terakhir, kalam itu harus bil wat'i. Bil wat'i sebenarnya ada 2 penafsiran, tapi yang saya ambil yang ini, ai maudhu'an bil wat'il arabi. Maksudnya secara mudahnya kalau kita pahami bil wat'i itu tadi lafadz yang tersusun yang memberikan faedah itu menggunakan bahasa Arab. Maka selain kata-kata yang di situ tidak menggunakan bahasa Arab, berarti tidak bisa dikategorikan kalam di sini. Kalam menurut istilah ulama nahwu. Gitu. Nah, bil wat'i ai maudhu'an bil wat'il arabi, menggunakan bahasa Arab. Lafadz yang digunakan untuk menyusun kalam merupakan bahasa Arab. Beda kalau misalkan di situ yang disusun adalah bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, berarti tidak bisa dikategorikan, tidak memenuhi persyaratan kalam yang ada di sini, gitu. Tuh, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan yang namanya kalam dalam istilah ulama nahwu itu harus ada lafadz tadi. Maksud lafadz yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang pertama harus lafdhu. Yang kedua murakkab. Maksud murakkab
tersusun dari 2 kalimat atau lebih, nggak boleh hanya ada 1 kalimat saja atau 1 kata saja, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, al-mufid, harus memahamkan. Nggak bisa kok kalamnya kok atau nanti lafadz yang sudah tersusun di situ tidak bisa dipahami gitu. Kemudian syarat yang keempat, bil wad'i, yaitu menggunakan bahasa Arab. Ini 4 syarat yang harus ada dalam kalam. Yang pertama, lafadz. Yang kedua, murokab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, bil wad'i. Berarti secara mudahnya kalau kita simpulkan, kalam dalam istilah ulama nahwu itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan memahamkan serta menggunakan bahasa Arab. Itu pengertian kalam. Sedikit kami contohkan mana yang kalam atau mana yang bukan. Ini contoh-contoh kalam sama dengan contoh yang di depan tadi. Zaidun qaimun. Nah, tadi di awal syarat kalam harus lafadz, murokab, mufid, bil wad'i. Kita cek. Zaidun qaimun. Lafadz ya. Karena zaidun itu terdiri dari kalau kita ucapkan lafadz zaidun berarti ada suara yang di situ ada huruf za, ya, dal. Kemudian qaimun ada huruf qaf, alif, hamzah, mim. Zaidun qaimun. Berarti persyaratan pertama memenuhi karena merupakan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murokab ini sudah tersusun karena zaidun qaimun tersusun dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama zaidun, kalimat yang kedua qaimun. Kemudian mufid, memahamkan. Kalau kita artikan ini zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Berarti memberikan pemahaman bahwasanya Zaid itu adalah orang yang berdiri. Sudah bisa dipahami. Yang dengar sudah paham. Kemudian yang kedua contohnya seperti Ahmadu yaqra'ul Qur'ana. Ahmad sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Ini juga sudah lafadz karena suara tadi yang kita ucapkan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Misalkan Ahmad ada hamzah, ha, mim, dal. Yang qra'u ada ya, qaf, ra, hamzah. Al-Qur'an ada hamzah, al, qaf, ra. Kemudian hamzah lagi nun. Itu sudah suara, sudah lafadz. Kemudian murokab. Nah, ini sudah tersusun. Kemudian mufid, memahamkan karena memberikan pengertian kalau Ahmad itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Kemudian ini juga bil wad'i, semuanya menggunakan bahasa Arab. Contoh-contoh yang bukan kalam seperti misalkan di sini contoh suara talakson atau suara ketukan pintu ataupun yang lain itu tidak termasuk kalam karena tidak memenuhi persyaratan yang pertama yaitu bukan sebuah lafadz. Kemudian yang kedua contoh lagi lafadz zaidun, hanya zaidun saja. Nah, itu lafadz tapi tidak bisa dikatakan kalam karena belum murokab. Hanya zaidun saja, belum tersusun. Gak murokab ya berarti juga gak mufid gitu. Kemudian yang ketiga, in qoma zaidun. In qoma apabila berdiri sapa zaidun zaid. Ini juga belum kalam. Kenapa? Walaupun ini sudah lafadz, ini sudah murokab, tetapi tidak mufid, tidak memahamkan karena si pendengar pasti bingung. Ada orang ngomong apabila Zaid berdiri, apabila Zaid telah berdiri. Enggak dong, apa yang dikehendaki? Mestinya kan kalau apabila mesti nanti di belakangnya itu ada kata maka gitu. Kemudian yang selanjutnya yang bukan termasuk kalam, misalkan ungkapan-ungkapan yang menggunakan bahasa Jawa, sopo, opo, bahasa Inggris ataupun yang lain-lain, pokoknya di situ yang bukan menggunakan bahasa Arab itu juga bukan kategori kalam. Karena tadi yang kalam itu harus al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i, yaitu harus berupa lafadz yang tersusun
dan memahamkan serta menggunakan bahasa Arab. Sekian pembahasan pada kali ini. Silahkan kalau ada materi yang belum jelas bisa ditanyakan di komentar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.